Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back. Udah lama banget nih dari terakhir kali aku bikin tips mengenai kehidupan yang fana ini. Dan di video ini aku mau bikin tips mengenai bagaimana biasanya aku membuat catatan keuangan setiap bulannya. Yang ini sangat berguna banget sih dan aku udah merasakan manfaatnya. Dan tanpa bermaksud apapun, aku bikin konten ini adalah untuk reminder untuk diriku sendiri. Kemudian juga semoga bisa menjadi inspirasi atau misalnya bermanfaat untuk kalian yang belum pernah atau bahkan baru mau merencanakan atau mencatat keuangan bulanan. Kebutuhan setiap orang dan juga pendapatan setiap orang itu pasti berbeda. Jadi nanti kalian tinggal sesuaikan aja catatan yang aku buat sama kebutuhan-kebutuhan yang kalian punya. Soalnya kayak, kalian pernah gak sih ngerasain hal ini? Yang pertama, kalian ngerasa tekor di akhir bulan, kemudian gaji gak jelas kemana perginya. Yang ketiga, kita jadi gak punya dana darurat pas lagi butuh. Dan yang paling parah adalah, sesuatu yang wajib dibayarkan justru malah terabaikan. Jangan sampai deh. So guys, jadi pendapatan ini aku bagikan ke dalam 4 hal. Ini masing-masing punya peran penting pastinya. Yang pertama, ini biasanya 10% dari gaji ini aku peruntukkan untuk tabungan. Yang kedua, 50%-nya ini aku bayarkan untuk bayaran wajib atau yang jumlahnya itu tetap setiap bulan. Ketiga, 30% ini biasanya aku gunakan untuk bayaran yang nominalnya ini berubah setiap bulannya. Jadi kayak jumlah dari kebutuhan setiap bulannya itu berbeda. Yang terakhir, 10%-nya ini adalah sisa dari pendapatan kita. Yang pertama adalah tabungan. Oh ya, di sini aku lupa nulis kalau misalnya gaji pokok aku ini adalah sekitar 2.450.000. Jadi kalau 10%-nya artinya adalah sekitar 225.000. Nah, ini yang kedua adalah bayaran tetap atau bayaran wajib. Ini buat anak kos ini PR banget sih, karena pasti banyak banget hal yang harus dibayar, apalagi di awal bulan. Jadi kayak begitu gaji masuk langsung tuh kerasa kan, keluarnya banyak banget. Ini aku tulis sesuai dengan pengeluaran aku. Untuk kamu yang mungkin berangkat kerja dari rumah, ini tinggal kalian sesuaikan aja. Oh ya, buat info, jadi kenapa di sini untuk kebutuhan makan itu aku hanya menganggarkan 250.000 karena di bulan ini aku ada rencana untuk balik ke Bogor, ke tempat aku kerja. Karena sekarang aku lagi di Bandung, udah hampir 2 minggu, artinya kayak gaji untuk bulan ini itu aku cuman bisa pakai untuk 2 minggu gitu loh ke depan. Termasuk untuk transport juga karena masih belajar daring, jadi aku nggak begitu sering ke sekolah, at least kayak seminggu sekali. Ini sih yang paling sedih. Kayak ongkos untuk PP Bogor Bandung tuh naik banget dari 80.000 jadi 105.000. Makanya kenapa di sini anggaran pulang tuh jadi besar banget. Ongkos PP beserta tetek bengek kayak Gojek dan lain-lainnya itu biasanya di bawah 200.000. Tapi semenjak Koroncos ini di atas 200.000. Wah, luar biasa. Terus kalau udah ini kalian tinggal jumlahkan aja. Karena jumlahnya itu hanya 1.175.000, artinya aku masih punya kelebihan uang sebanyak 50.000 dari anggaran wajib yang aku buat. Next, ini adalah bayaran yang tidak tetap atau yang nominalnya ini berbeda setiap bulannya. Oh ya, seperti yang sebelumnya udah aku tulis, anggaran yang aku buat untuk bayaran tidak tetap ini adalah sebanyak 30%. Nah, apa aja sih kira-kira contoh bayaran tidak tetap setiap bulannya?
Ini aku sorry banget, aku nggak ada maksud apapun, tapi memang aku menganggarkan gitu. Dan ini bisa berapa aja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kalian. Yang kedua ini ada belanja bulanan. Seperti yang tadi aku bilang, karena untuk bulan September ini kemungkinan aku di kos itu hanya 2 minggu, makanya kenapa anggaran belanja bulanan ini hanya ada 100.000. Kemudian skincare, ini kebutuhan yang wajib setiap wanita. Dan ada rumah, ini kayak misalnya ada kebutuhan di rumahku, rumah orang tuaku, misalnya ada kebutuhan harus bayar wifi atau untuk jajan adik-adik, ini biasanya aku anggarkan juga. Kalau udah seperti biasa, semuanya tinggal kalian jumlahkan aja. Oh ya, di bulan ini juga aku belum ada keinginan untuk belanja baju dan sebagainya, makanya aku di sini tidak menganggarkan untuk itu. Kemudian untuk anggaran ini juga aku nggak menyediakan anggaran untuk main atau untuk nongkrong-nongkrong, makan-makan, karena lagi corona juga gitu sis. Jadi udahlah, mending di rumah aja dan uangnya kita alihkan untuk tabungan. Nah ini sebenarnya ujian yang sesungguhnya karena kita tahu dari tabungan, kemudian dari bayaran tetap dan dari bayaran yang tidak tetap, ini kita akhirnya tahu nih kira-kira sisa gaji kita itu berapa. By the way, dulu sebelum ini aku tuh pernah ya ada di posisi meratapi sisa gaji aku yang hanya segini. Tapi seiring berjalannya waktu, aku jadi ngerti bahwa berapapun sisa gaji itu adalah yang terbaik untuk kalian. Yang penting adalah bayaran wajib itu udah terpenuhi dan kebutuhan-kebutuhan yang lain juga udah kalian penuhi. Ini biasanya kalau di kosan, ini uangnya aku masukkan ke dalam amplop. Jadi aku punya satu box kecil gitu, yang isinya adalah amplop warna-warni. Nanti deh kalau aku ke Bogor lagi, kalau aku ke kosan lagi, aku tunjukin ke kalian. Jadi kayak uang makan, uang listrik, itu aku anggarin ke sini. Oh ya, ini di biaya wajib atau tetap ini nggak aku anggarin untuk pulsa atau untuk paket data karena alhamdulillah ini ada bantuan dari pemerintah, jadi aku nggak perlu khawatir untuk paket data. Oh ya, biasanya kan aku suka hias-hias gitu catatan keuangan aku. Dan di sini ada satu quotes yang aku dapat dari Twitter dan ini jadi prinsip aku pegang banget quotes ini karena benar-benar bermanfaat. Jadi kira-kira tulisannya tuh gini. Jangan pernah membandingkan gajimu dengan siapapun karena sometimes itu akan membuat kerja kita menjadi tidak ikhlas. Ini aku setuju banget. Karena ketika kita membandingkan apa yang kita punya dengan yang orang lain punya, itu nggak akan ada habisnya. Dan itu malah bikin tujuan kita kerja itu menjadi nggak ada gitu. Karena orientasinya adalah uang. Jadi kita kalau udah kayak gitu, itu pasti kita akan mengabaikan hal-hal kecil yang sebenarnya itu malah bermanfaat untuk kita. So guys, mungkin ini dulu aja yang aku sharing mengenai catatan keuangan. Next time mungkin aku akan membuat video yang lebih lengkap lagi. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Dan kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh sosial media teman-teman. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.